video pembelajaran geografi dan lingkungan hidup. Setelah kita melewati semester 1 dan sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran materi semester kedua atau semester genap. Pada video-video sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang ancaman lingkungan bagi kehidupan manusia, dan pada semester genap ini kita akan mempelajari materi baru berkaitan dengan peraturan perundangan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Ini adalah bab yang pertama. Apa yang akan kita pelajari di sini? Langsung saja kita akan masuk ke materi. Satu pertanyaan yang perlu kita jawab adalah mengapa kita perlu memperhatikan lingkungan hidup? Ada beberapa alasan yang bisa kita kemukakan. Yang pertama adalah lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia. Itu sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Pasal 28H yang sudah diatur di sana. Alasan yang kedua bahwa kita perlu memperhatikan lingkungan hidup adalah kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan mengancam kehidupan manusia. Dan yang ketiga adalah pemanasan global yang semakin meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim. Itulah sebabnya mengapa pemerintah mengatur dengan undang-undang khusus untuk menjaga supaya lingkungan hidup yang ada di negara kita ini semakin hari tidak semakin terancam, tetapi justru semakin meningkat kualitasnya. Selanjutnya, apa yang dimaksud lingkungan hidup itu? Kita pahami konsep dasarnya. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Jadi begitu heterogen dan kompleksnya lingkungan hidup, maka kita betul-betul harus menjaganya, mengingat tujuan akhir dari sebuah pelestarian lingkungan adalah kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lain, berdasarkan konsep dasar yang pertama. Kemudian konsep yang kedua ada tentang pelestarian fungsi lingkungan. Artinya apa? Yaitu rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Nah, dua hal yang menjadi konsep dasar ini harus kita ingat sungguh-sungguh, bahwa pentingnya lingkungan hidup untuk dilestarikan itu adalah supaya terpeliharanya daya dukung serta daya tampung lingkungan tersebut terhadap manusia dan makhluk hidup yang lain. Kemudian upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup menurut undang-undang itu ada 3. Yang pertama adalah inventarisasi lingkungan hidup. Yang kedua penetapan wilayah ekoregion, atau ada yang membaca ekoregin, sama. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan RPP LH. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kita mulai dari inventarisasi lingkungan hidup. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi 1. Potensi dan ketersediaan, 2. Jenis yang dimanfaatkan, 3. Bentuk penguasaan, 4. Pengetahuan pengelolaan, 5. Bentuk kerusakan, dan yang keenam, konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Nanti perlu kita pahami secara konkret apa yang dimaksud dari masing-masing unsur tersebut, dari mulai potensi sampai dengan konflik yang muncul. Kalian harus bisa memahami apa yang dimaksud masing-masing. Terus yang kedua itu adalah penetapan wilayah ekoregion. Ekoregion adalah
wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Itu adalah konsep ecoregion di negara kita, bahwa sebuah ecoregion itu memiliki karakteristik kesamaan iklim dan unsur-unsur alam lain, termasuk juga flora fauna, dengan tidak mengurangi interaksi terhadap manusia yang ada di dalam region tersebut, sehingga akan tergambar integritas. Integritas itu artinya keterpaduan ya, atau terintegrasi ya, menyatu antara manusia dan alam dan juga makhluk hidup lain. Kemudian penetapan wilayah ecoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan apa saja, seperti dalam konsep pengertian tersebut meliputi karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, kesamaan flora fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Nah, masing-masing juga perlu dikaji secara lebih mendalam supaya semakin tahu apa itu konsep ecoregion dan penetapan wilayahnya. Yang ketiga itu adalah penyusunan RPPLH, atau kepanjangannya adalah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPLH mencakup RPPLH tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Penyusunan RPPLH ini perlu memperhatikan juga, pertama, keragaman karakter dan fungsi ekologis, yang kedua, sebaran penduduk, tiga, sebaran potensi sumber daya alam, empat, kearifan lokal, yang kelima, aspirasi masyarakat, dan yang keenam, perubahan iklim. Nah, keenam hal yang perlu diperhatikan ini itu di setiap wilayah ecoregion itu juga memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan mengingat negara kita adalah negara yang sangat heterogen sosial budayanya serta bentang alamnya, maka pemerintah bersama dengan stakeholder atau pemangku kepentingan harus betul-betul menjadi pelaksana yang bertanggung jawab dalam rangka membuat RPPLH ini. Selanjutnya adalah pemanfaatan SDA. Jadi pemanfaatan SDA ini juga diatur di dalam Peraturan Perundangan tentang Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009 yang tadi di depan sudah saya jelaskan. Pemanfaatan SDA dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan: 1. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup. Kita harus betul-betul peduli terhadap generasi yang akan datang, anak cucu kita, supaya mereka tetap bisa menikmati fungsi dari lingkungan hidup tersebut, serta pembangunan bisa senantiasa berlangsung berkesinambungan. Dan yang kedua, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, serta yang ketiga, keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi senantiasa bahwa pemanfaatan SDA itu tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat dengan tanpa mengurangi mutu kehidupan serta fungsi lingkungan itu terhadap generasi yang akan datang. Bagian selanjutnya adalah pengendalian lingkungan. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi ini istilah pengendalian memang berkaitan erat dengan pelestarian fungsi dari lingkungan tersebut. Yang kedua, pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup meliputi apa saja? Ada 3, yaitu mulai dari pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Jadi ketiga-tiganya harus dilakukan supaya lingkungan kita ini betul-betul terjaga atau terkendali pemanfaatannya, baik secara terencana oleh pemerintah maupun secara alamiah oleh
masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, pelaksananya itu adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penanggung jawab dari usaha pengelolaan lingkungan. Jadi ketiga-tiganya melibatkan atau harus terlibat dalam pengendalian lingkungan. Dan kita ini juga bisa termasuk sebagai pelaksana sekiranya kita punya rencana atas sebuah usaha yang sedang berlangsung atau yang sedang kita lakukan. Sekian dulu video yang saya tayangkan pada pertemuan kali ini. Akan kita lanjutkan pada video berikutnya, dan terima kasih sudah menyaksikan video tentang pembelajaran lingkungan hidup. Sekian, terima kasih.